يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Sahabat, Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang yang berasal dari kalangan non-Arab. Pada umumnya, kebanyakan menyangka bahwasanya Salahuddin Al-Ayyubi ialah berasal dari Arab. Sejatinya, Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari suku Kurdi. Pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, yang mana kota yang letaknya antara Baghdad dan Mosul. Nah sahabat, di sanalah Salahuddin Al-Ayyubi terlahir. Sahabat, Salahuddin Al-Ayyubi tercatat dalam sejarah Islam yang mana bukanlah berasal dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Sahabat, menurut kisah, atas lahirnya Salahuddin Al-Ayyubi membuat ayahnya meninggalkan Tikrit. Sang ayah merasa bahwasanya kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi ini menyusahkan serta merugikannya. Akan tetapi pada saat itu seseorang menasihati ayahnya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Sahabat, keluarga Salahuddin Al-Ayyubi yang semula tinggal di Tikrit kini berpindah menuju Mosul. Najmuddin Ayyub, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi, tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, di antaranya Imanuddin Az-Zanki. Imanuddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Sahabat, Salahuddin Al-Ayyubi mulai belajar menunggang kuda di lingkungan barunya itu. Selain itu juga Salahuddin Al-Ayyubi belajar senjata. Salahuddin Al-Ayyubi tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di samping mempelajari hal-hal di atas, Salahuddin Al-Ayyubi kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, dan mempelajari bahasa dan sastra Arab, juga mempelajari ilmu pengetahuan lainnya. Diangkat menjadi menteri di Mesir. Sahabat, sebelum Salahuddin Al-Ayyubi datang ke Mesir, Mesir adalah wilayah yang mana dikuasai oleh kekuasaan kerajaan Syiah, yakni Daulah Fatimiyah. Lalu pada masa selanjutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai mengalami pergolakan di dalam negerinya, yang mana pada saat itu orang-orang Sudan, Turki, dan Maroko menginginkan adanya sebuah revolusi. Sahabat, saat itu Nuruddin Mahmud yang mana adalah paman dari Salahuddin Al-Ayyubi melihat sebuah peluang emas agar dapat menaklukkan kerajaan Syiah yang pada saat itu sedang berjaya. Nuruddin Mahmud mempunyai sebuah keyakinan bahwasanya penaklukan Daulah Fatimiyah ialah sebuah jalan untuk dapat membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib pada saat itu. Nuruddin Mahmud kemudian bersungguh-sungguh dalam merealisasikan keyakinan tersebut dengan mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya yakni Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Akan tetapi pasukan salib mengetahui kedatangan pasukan ini. Sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin Al-Ayyubi hanyalah orang-orang Fatimiyah saja, yang mana akhir dari penyerbuan tersebut membuat Daulah Fatimiyah dihancurkan. Dengan itu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Sahabat, tak berapa lama Salahuddin Al-Ayyubi menjabat sebagai menteri di Mesir, hingga pada akhirnya 2 bulan kemudian
kemudian Salahuddin Al-Ayyubi resmi diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Pada masa 2 bulan memerintah Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi membuat kebijakan-kebijakan ke arah kemajuan atau berhalu ke arah perbaikan yang visioner. Salahuddin Al-Ayyubi membangun 2 sekolah besar dengan berlandaskan mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah. Pembangunan sekolah besar ini tiada lain dan tiada bukan ditunjukkan untuk memberantas pemikiran Syiah yang menetap sekian lamanya di tanah Mesir, yang mana hasilnya masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Mesir telah menjadi salah satu negeri pilar dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kebijakan Salahuddin Al-Ayyubi lainnya adalah mengganti penyebutan nama-nama Khalifah Fatimiyah dengan nama-nama Khalifah Abbasiyah. Menaklukkan Yerusalem. Sahabat, persiapan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menggempur pasukan salib di Yerusalem sangatlah matang, yang mana Salahuddin Al-Ayyubi menggabungkan keimanan yang murni, utuh, serta matang atau persiapan non-materi, juga persiapan materi yang luar biasa. Pada saat itu, persiapan keimanan ia bangun, salah satunya dengan cara membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada-dada kaum muslim, dengan salah satu upayanya yakni membangun sebuah madrasah lalu menyemarakan semangat dakwah. Selain itu, persatuan dan kesatuan umat muslim ditanamkan lalu membangkitkan kesadaran mereka dalam menghadapi pasukan salib. Dengan kesungguhannya, ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko dalam satu komando. Adapun dari kesungguhan persiapan non-materi, terbentuklah sebuah pasukan yang kokoh dengan keimanan yang kuat serta memiliki cita-cita yang sama. Di samping itu, persiapan lainnya ialah Salahuddin Al-Ayyubi membangun sebuah markas militer, benteng-benteng perbatasan, serta terus menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, juga membangun rumah sakit, dan lain-lain. Sahabat, perlu kita ketahui, pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin Al-Ayyubi menderita penyakit yang cukup berat. Akan tetapi, tekadnya dalam membebaskan Yerusalem bukanlah luntur, melainkan semakin membara. Ia bertekad dalam dirinya apabila telah sembuh dari sakitnya akan menaklukkan pasukan salib di Yerusalem hingga membersihkan tanah para nabi tersebut dari kesyirikan Trinitas. Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin Al-Ayyubi pun sembuh dari sakitnya. Lalu ia mulai mewujudkan tekadnya kembali dalam membebaskan Yerusalem. Sahabat, pembebasan Yerusalem ini bukanlah perkara yang mudah. Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu, yang mana perang ini dinamakan Perang Hattin, yakni perang pembuka dalam penaklukan Yerusalem. Dalam perang ini, kaum muslimin berjumlah 63.000 pasukan, yang mana terdiri dari para ulama dan orang-orang yang soleh. Mereka berhasil menumbangkan 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah perang Hattin ini, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Qudus, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, kaum muslim mengepung kota suci itu. Perang pun dimulai, yang mana pasukan salib dengan sekuat tenaga mempertahankan diri. Sahabat, beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah. Melihat keadaan tersebut, kaum muslimin bukannya malah takut, akan tetapi malah semakin bertambah membara semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib tersebut. Adapun upaya pasukan salib dalam memancing emosi kaum muslimin ialah dengan cara memancangkan salib besar di atas Qubbatus Sakrah. Namun tidak tinggal diam, Salahuddin Al-Ayyubi dan beberapa pasukannya bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubbatus Sakrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib tersebut. Akhirnya kaum muslimin pun berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut, lalu menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng di Al-Qudus. Pada saat itu, pasukan salib terpojok, mereka tercerai-berai, serta mengajak kaum muslimin untuk berunding untuk menyerah. Namun dengan lantang, Salahuddin Al-Ayyubi menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Pemimpin pasukan salib mulai mengancam kaum muslim. Balian bin Bazran mengancam dan berbicara,
Jika kaum muslim tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam, yang mana jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan kubatus sakrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apalagi yang bisa engkau harapkan? Begitulah lontaran ancaman pemimpin pasukan salib kepada Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya. Salahuddin Al-Ayyubi pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk yang kedua kalinya. Salahuddin Al-Ayyubi memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjidil Aqsa serta membersihkan dari segala najis dan kotoran dan mengembalikan kehormatan Masjid Al-Aqsa. Wafatnya sang pahlawan. Sahabat, selayaknya manusia biasa, baik dari kalangan nabi, rasul, ulama, panglima perang, dan yang lainnya, Salahuddin Al-Ayyubi pun wafat meninggalkan dunia yang fana ini. Ia wafat pada usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Sebelum meninggal, Salahuddin Al-Ayyubi mengalami sakit demam selama 12 hari. Pada saat itu, orang-orang ramai menyolati jenazah Salahuddin Al-Ayyubi. Anak-anaknya, Ali, Utsman, dan Ghazi, juga turut hadir mengantarkan sang ayah ke peristirahatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem, Salahuddin Al-Ayyubi. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.